lupa juga sholawat serta salam mari kita sama-sama limpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak dan Ibu hadirin semuanya, untuk mengawali acara ini biar lebih lancar, kita akan mengawali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum sampai kepada materi inti, kita akan sama-sama dulu mendengarkan sambutan sebagai pembuka yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita SDN 2128 kepada yang terhormat Bapak Mustafa SPDI, disilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, wa syahadu sallu wa istiqamah wa muqaddatan min sallallahu. Bapak, Ibu, Guru yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini di siang ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka mengikuti dan menyimak serta mendengarkan diseminasi CGP itu Ibu Win terkait dengan penyebaran pemahaman penerapan pemahaman budi budaya positif. Ini adalah salah satu tugas Ibu Win dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai CGP. Semoga dengan kegiatan ini, dengan kegiatan diseminasi ini, khusus Ibu Win diberikan kemudahan kelancaran, dan ini adalah salah satu tugas yang untuk menunjang keberlangsungannya penilaian CGP sebagai CGP. Untuk itu, semoga acara kegiatan ini diberikan kemudahan oleh Allah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan diseminasi Ibu sebagai CGP, saya berharap semoga Ibu Bapak juga termotivasi dari menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu, bagi rekan-rekannya, sehingga rekan-rekannya Ibu Bapak bisa sehingga bisa mengikuti di kegiatan selanjutnya atau di program selanjutnya. Dan semoga Ibu Win juga tidak berhenti di situ saja. Semoga setelah bahkan sambil berjalan kegiatan, karena sampai September ya Bu, Oktober, sampai Oktober lumayan waktunya. Terus Ibu Win menjadi berbagi ilmu praktik atau praktika kepada rekan-rekan yang khususnya yang ada di SDN 2128, yang sambil menimba ilmu ini, dan insya Allah kalau ilmu disebar, Allah akan menjadi wasilah, menjadi kemudahan, dan akan terus juga bertambah secara tidak langsung ilmu bertambah, karena saking banyak makin banyak tantangan, makin pula banyak kita menggali ilmu terus sampai. Berarti kalau ada di antara rekan-rekan terus bertanya, meminta, misalnya, maka akan secara otomatis bagi yang bersangkutan akan terus menggali ilmu. Ya, karena ini adalah menjadi salah satu inspirasi bagi rekan-rekannya. Semoga ya rekan-rekannya Bapak Ibu Guru sudah sudah kapital lah gitunya. Walaupun memang sejatinya pastilah. Ini prosesnya lumayan panjang, 6 bulan, bahkan yang pertama sampai 9 bulan ya. Sekarang hanya 6 bulan, hanya 6 bulan. Lumayan prosesnya, banyak tugas sudah pasti ya, banyak tugas sudah pasti. Tapi mudah-mudahan tugas-tugas itu adalah sebagai salah satu upaya proses untuk menuju keberhasilan, untuk menuju kesuksesan.
sekali lagi, maka dengan kegiatan ini semoga jadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru dan juga mau bagi Ibu Win itu sendiri mudah menjadi termotivasi atas dukungan support dari rekan-rekannya, karena betul yang karena pasti Ibu Win sebagai CGP membutuhkan support dari rekan-rekannya agar dia merasa semangat atau termotivasi, sehingga dia semangat dalam melaksanakan tugasnya. Dan tentunya ini juga salah satu tugas Ibu Win untuk sebagai tugas utama atau sebagai salah satu yang menunjang untuk menentukan penilaian juga, penilaian atau menentukan nasib berikutnya gitu. Dan alhamdulillah kalau kemarin mendengar dari Ibu Is selaku PP pengajar praktiknya terhadap SDN 21 Harapan ya positif, karena guru-gurunya ikut mensupport, ikut mendukung, dan apalagi yang kemarin hadir yang 5 orang juga semua aktif. Itu juga keaktifan kita itu juga salah satu jadi penilaian bagi PP di bawah. Dan kita jangan sampai walaupun di sini baru hanya 1 TGP, tapi mudah-mudahan walaupun hanya 1 jadi terasa banyak gitu. Karena terus terang saya bukan ini di kita itu guru-guru di kita itu sudah cukup lumayan bagus kompetensinya, tinggal mengembangkan dan tinggal ada kemauan ya bisa memerangi kemalasan. Kalau dari segi kompetensi terus terang saya juga mohon maaf ya, kalau dibanding dengan SD yang lain itu di sini sudah cukup lumayan bagus kompetensinya, sehingga kalau seandainya nanti akan bisa mengimbangi dan bisa mengikuti lah ya. Apalagi sekarang kita sudah punya CGP, semoga cepat selesai ya. Mudah-mudahan segera bulan Oktober kita sudah selesai. Bahkan saya selaku profesor terus mensupport selalu mensupport ya. Setelah bahkan saya sudah mengkomplit nanti kalau sudah selesai lulus CGP jadi GP berpenggerak ikut, nanti kalau ada kesempatan ikut jadi PP gitu kan ya. Yang lainnya juga nanti di angkatan 12 bisa ada yang ikut daftar ya menjadi CGP. Walaupun memang terus terang pasti capek, lelah lelah. Bahkan kalau usia saya itu juga mau istilahnya juga kan untung ayah dia cerita lah. Jadi saya baru untuk ayah hikmah nanya ayah CGPT saya usianya sudah 50 lebih bahkan. Jadi kan persyaratan itu 50 tahun sudah tidak bisa ikut. Tapi walaupun sekarang karena ada dibolehkan karena banyak yang mengusulkan. Ya saya juga karena apa mengusulkannya begini. Kebanyakan motivasinya, orientasinya karena cenderung yang CGP memang bisa menyalurkan ke sekolah. Iya, tapi kalau misalnya mohon maaf ya, kalau dilihat tapi luka ya misalnya itu nabi karena kami usia sakieu maka udah gitu sorean tinggal tugas-tugasnya gitu kan. Tapi ya itu tapi mohon maaf itu masalah karir mah bukan tujuan utama. Yang penting kita ilmu dari waktu nama ya Allah menakdirkan apapun yang terjadi akan jadi gitu ya. Itu tetap kita mah bertujuan mencari ilmu, menambah ilmu. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon dukungannya dari Bapak Ibu untuk mensupport Ibu Win sebagai CGP sehingga Ibu Win merasa termotivasi oleh rekan-rekannya, jadi tidak merasa sendirian. Dan alhamdulillah saya yakin percaya Bapak Ibu guru di sini selalu mensupport dan mendukung sehingga keberadaan Bu Win menjadi CGP itu jadi tambah semangat. Dan mohon juga saya berpesan ke Bu Win nanti ya sebarkan ilmu jadilah kita membagi baik kepada teman-teman, tidak bosan-bosan dan terus bisa melayani rekan-rekannya jika diperlukan oleh rekan-rekan. Itu saja dari saya sebagai pengantar, dan saya berharap semoga misi ini bermanfaat juga bagi kita dan semangat tetap berdiri untuk terus maju sampai selesai. Semoga Allah SWT
situasi ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan pendahuluannya pada acara kita kali ini. Ya, agar acara kita berjalan lebih lancar lagi, marilah kita panjatkan doa dulu bersama-sama, di mana doa ini akan dipandu oleh Bapak Guru Agama kita. Kepada Bapak Udin Tarmana SPDI disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bismillah sabri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Hormati, marilah sebelum beranjak ke acara berikutnya kita memanjatkan doa. Semoga acara kita sesuai dengan harapan dan tujuan serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yu'ti majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Rabbana ya rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rafiq lana wa liwalidayna wa rabbana kama rabbana saghira. Allahumma tawil umrana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa sir rizqana wa sir amalana wa ilal khair qaribna wa min syarr abidna waqdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan taqabbalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menginjak pada acara inti kita hari ini. Telah disampaikan sebelumnya bahwa kita akan bersama-sama mendengarkan pada acara diseminasi ini, yaitu mengenai penerapan pemahaman budaya positif. Dan kali ini akan disampaikan oleh teman kita, di mana kegiatan ini merupakan rangkaian dari pemenuhan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Bagaimanakah busana muslim? Bagaimanakah budaya positif ini dapat diterapkan di sekolah kita khususnya? Pada awalnya tentu saja kita harus memahami apa yang dinamakan atau disebut dengan budaya positif itu sendiri, dan yang akan lebih jelasnya, lebih rincinya, dan lebih detailnya mungkin nanti akan disampaikan oleh teman kita. Nah, marilah kita dengarkan bersama-sama. Maka kepada Bu Iwin dipersilahkan dan kita sambut dengan tepuk tangan bersama-sama. Bisa meren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Memang wabarakatuh. bari nunutan bu itu teh. Nasi padang mah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bunda selaku moderator untuk kegiatan hari ini, dan juga rekan-rekan guru sekalian yang sudah bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi penerapan pemahaman budaya positif. Nah, sebetulnya ini adalah salah satu kegiatan atau salah satu tugas saya
dalam program pendidikan guru penggerak seperti tadi yang disebutkan oleh saudara MC Bu Ida. Nah, hari ini saya ingin berbagi praktik baik mengenai modul yang sudah saya pelajari, yaitu modul tentang budaya positif. Nah, yang pertama, nih, budaya positif. Saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Yoga. Bapak Yoga, setelah mendengar kata budaya positif, apa yang terbesit di dalam pikiran Bapak Yoga tentang budaya positif itu? Baik, terima kasih Ibu Wibi. Mendengar dari tadi tentang budaya positif, yang terbesit pertama kali adalah budaya yang menyebarkan atau mungkin semua aspek tentang perihal positif. Contohnya berbahasa, perilaku, terus lingkungan yang positif, belajar yang aktif. Jadi mungkin seperti itu. Mantap. Mungkin Pak Elan akan menambahkan. Ya, oke, terima kasih Pak Yoga atas pemikirannya. Nah, mungkin berdasarkan pemikiran Pak Yoga ya, tadi budaya positif itu adalah salah satu rangkaian yang ada di lingkungan yang intinya mah berbau positif mungkin ya, ya dari bahasa, perilaku dan yang lainnya juga yang berkaitan dengan yang hal-hal yang baik. Nah, hari ini saya khususnya akan memaparkan apa sih budaya positif itu dan apa saja. Yang pertama, nah, di dalam konsep inti budaya positif itu ada 8 poin. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol guru. Yang keenam ada keyakinan kelas. Yang ketujuh ada segitiga restitusi. Dan yang terakhir ada motivasi perilaku manusia. Nah, tentunya dari poin-poin yang tadi saya sebutkan itu adalah saling berhubungan dan saling berkaitan tentang budaya positif. Nah, sekarang saya bertanya lagi, dari 8 poin tersebut Bapak Ibu ada nggak beberapa poin yang sudah dipahami atau pernah mendengar? Coba Bu Erlina. Bu Erlina sudah mendengar tentang poin-poin yang tadi sebutkan? Iya, salah satunya keyakinan kelas. Karena di kelas saya setiap awal ajaran selalu membuat keyakinan kelas supaya di kelas itu kondusif. Jadi saya sama anak-anak melakukan semacam kesepakatan sehingga tidak terjadi penyelewengan ya, kalau bahasa itunya mah penyelewengan dari anak-anak yang melakukan hal yang tidak baik. Jadi ketika adanya keyakinan kelas, kemungkinan besar anak-anak jadi memiliki rasa disiplin. Terima kasih Bu Erlina. Sama-sama Bu Wiwin. Masih ada yang lain mau mencoba mengemukakan? Kalau tidak ada, kita mulai pembahasan ya. Nah, dimulai dari perubahan dengan paradigma baru. Jadi perubahan paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dengan tujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini perubahan paradigmanya itu adalah bahwa kalau pada zaman dulu sebelum munculnya kurikulum merdeka ini masih bersifat teacher center atau pembelajaran masih berpusat pada guru. Nah, sekarang pembelajarannya itu harus berpusat kepada peserta didik atau kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau misalnya pembelajaran itu harus sesuai berpihak kepada murid, bahkan ada pernyataan yang harus menghambakan kepada murid. Dan di sini
menghambakan itu bukan harus sujud, tetapi kita harus membelajarkan sesuai dengan kebutuhan murid atau peserta didik. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita gitu. Maka muncullah di sini ada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Dan tentunya di sini yang disesuaikan dengan kebutuhannya juga tidak serta-merta seenaknya, tetapi juga harus sesuai dengan landasan profil pelajar Pancasila gitu. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa saja nilai-nilainya? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bernalar kritis. Terus gotong royong, mandiri. Satu lagi apa? Kreatif. Ya, betul sekali. Nah, di sini tadi mengenai perubahan paradigma baru juga terdapat miskonsepsi tentang teori gitu, teori kontrol namanya ya. Nah, di sini teori kontrolnya itu sebagai apa? Yang pertama, nah teori kontrolnya itu pada zaman dulu kita selalu dominan guru itu, bahwa satu-satunya murid itu harus taat kepada guru gitu. Dan pengetahuan itu hanya yang dapat menyalurkan itu adalah guru gitu. Nah, terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ada ilusi juga bahwa orang dewasa itu berhak memaksa gitu. Jadi pada zaman dulu mah orang tua siswa tua atau anak kecil itu harus selalu menurut kepada orang tua atau orang dewasa gitu. Nah, ini adalah salah satu miskonsepsi tentang teori kontrol yang akan kita bahas. Nah, berikutnya di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada dua, ada stimulus respon dan juga ada teori kontrol. Yang pertama, kita bandingkan realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, ternyata kalau di teori kontrolnya itu realitas atau kebutuhan itu kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal itu pasti sama. Nah, menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya itu kan memaksa ya. Nah, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi kalau berdasarkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda atau diri sendiri ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sementara berdasarkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau di teori kontrol, model berpikiran menang dan menang. Nah, yang berikutnya, disiplin positif. Sebetulnya materi disiplin positif ini sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Sandi ya, yang waktu kemarin kita workshop. Tetapi karena ada bagian dari rangkaian materi ini, maka saya akan sampaikan lagi. Disiplin positif itu apa sih? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga
mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Itu adalah bagian dari pengertian disiplin positif. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Tadi kan dikatakan bahwa di dalam pengertian disiplin positif itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nih, contoh dari nilai-nilai kebajikan itu, yang pertama, profil pelajar Pancasila seperti tadi yang sudah kita sebutkan bersama-sama, itu adalah salah satu dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang kedua, ini berdasarkan Ibo Primary Youth Program atau PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang ketiga, keterampilan hidup. Ini salah bukan ya? Yaitu contohnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Tentunya nilai-nilai kebajikan itu tadi nanti akan ada hubungannya dengan materi yang akan disampaikan berikutnya. Nah, di sini ada juga kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Itu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita lihat apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu seperti apa? Contohnya, kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan itu contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, yang berikutnya yaitu kesenangan. Kesenangan contohnya bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Nah, yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Nah, berikutnya, tadi ada kebutuhan dasar, sekarang ada motivasi juga yang mendorong perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik, artinya ada yang dari dalam dan juga ada yang dari luar. Yang pertama, motivasinya itu apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada juga perbedaan mungkin ya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ada yang masih ingat restitusi itu apa? Yang dijelaskan oleh Pak Sandi, ada yang ingat? Beda ingat? Alhamdulillah. Lupa ingat ya. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi,
konsekuensi dan restitusi. Sebetulnya kalau kita ya biasanya awalnya saya juga menganggap hukuman itu sama dengan konsekuensi ya. Pokoknya mah hukuman itu sama dengan konsekuensi, padahal ada bedanya gitu. Ternyata kalau yang saya pahami, yang saya dapatkan, jadi intinya kalau bedanya hukuman dengan konsekuensi itu, kalau hukuman itu sifatnya mendadak, jadi kita itu langsung menjudge kepada si pelanggar atau yang memiliki kesalahan, langsung memberikan hukuman, misalnya anak telat langsung push up gitu. Tapi kalau konsekuensi, kita meskipun ada sanksinya, tetapi itu adalah berdasarkan kesepakatan. Jadi sebelumnya kalau misalnya kita antara guru dengan siswa, sebelumnya siswa tersebut sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Kalau misalnya di dalam keyakinan kelasnya itu, kalau misalnya tidak berdoa, apa misalnya ikut berdoa, mengulang berdoa sendiri, nah itu kan sudah dijadikan sebagai konsekuensi. Nah di sini kita bedakan hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, sementara konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, dan restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman ya, meskipun sudah sepakat, tapi tetap aja ada hukuman gitu. Nah, berikutnya bersifat searah. Nah, kalau di konsekuensi, sikap guru selalu memonitor. Dan di sini di restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang di hukuman berupa hukumannya itu hukuman fisik ya, fisik ataupun psikis. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol guru. Nih, kita telah kita itu sudah berada di mana sih posisi kontrol gurunya? Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan penghukum. Nih, ada penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman dulu urutannya ya. Jadi yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, nanti kita refleksi kalau misalnya kita itu posisi kontrol gurunya sudah ada di posisi mana gitu. Nah, sekarang kita bahas ya kalau untuk yang penghukum. Nah, kalau tipe yang penghukum itu, jadi ketika ada anak yang bersalah, maka akan dengan spontan memberikan hukuman kepada anak tersebut gitu. Ente A, ente B, ente C, langsung push up pokoknya mah gitu. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, jadi kalau yang posisi kontrol guru yang pembuat rasa bersalah begini, caranya halus gitu, sampai mengetuk hati si pembuat bersalah ya gitu, si anaknya yang melanggar gitu, sampai ke si anak itu merasa oh inyanya abi teh salah gitu, sampai ke handeueul gitu si anaknya teh. Nah, kalau yang ketiga sebagai teman. Nah, kalau untuk posisi yang sebagai teman ini, cara mengatasinya itu ketika anak bermasalah memang santai gitu ya. Jadi kayak seolah-olah itu kita masuk ke dunia anaknya tersebut gitu. Jadi tidak membuat tegang, tetapi memang tetap saja ada sisi negatifnya. Tentunya kayak penghargaan kepada gurunya kurang ya gitu. Nah, yang keempat ini sebagai pemantau. Kalau pemantau ini jadi posisinya itu guru melihat prosedur bahwa ini adalah peraturan gitu. Ya kalau misalnya ini aturan ya harus dilakukan, harus ditegakkan gitu. Jadi belum apa-apa sudah membicarakan peraturan kayak gini, misalnya siswa tidak menggunakan topi gitu. Kita langsung, kenapa kamu
nggak pakai topi gitu. Aturannya kan hari Senin itu harus menggunakan topi ketika mau upacara. Nah yang terakhir ini adalah posisi manajer. Nah posisi manajer ini adalah posisi yang memang dimana seorang guru itu memfasilitasi. Nah, jadi sesuatu yang sempurna mungkin ya kalau misalnya kita bandingkan dari posisi kontrol yang lainnya. Kalau yang posisi manajer ini, jadi guru itu tidak langsung menghukum, terus tidak juga langsung menjudge kamu itu salah, tetapi dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang membuat anak tersebut nyaman. Nah sekarang kita akan lihat kita berada di mana. Ini adalah contohnya ya. Kita simak dulu tayangannya. Halo, Bapak Ibu guru hebat. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Bu Aisyah, iya. Belum mengerjakan saya bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Oh iya anak. Pak Yoga. Ini kalau dia. Yang belum mengerjakan, Anton. Kamu sudah mengerjakan? Belum pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat Jadi semua. presiden. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Rumah sih. Sering itu tuh. Ya udah, nanti jangan lupa lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya. Lain kali tepat waktu ya masuknya. Terus dulu dong. Teman ya. Kita kan teman. Jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Biar rumah dari. Hah? Biar rumah. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Oh, Pak Yoga. Kamu sudah 3 kali loh. Nggak ikut olahraga. Ya tapi kasih Yasin ya dia. Supaya 3 kali berarti saya dapat sifat. Ini bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung, besok tempat kerjaan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Tiap hari sampai jam 8 malam bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya bu, saya coba deh bu, terima kasih bu. Ya ibu bapak, dari tayangan kelima video tadi, siapa yang akan berbagi sharing ya, ini mah sharing session aja, yang pengalamannya gitu. Saya berada di posisi kontrol yang satu, saya berada di posisi kontrol yang kedua. Yo, ibu bapak siapa yang mau? Bapak Teh mau? Boleh. Mangga tadi itu gini. Ya, terima kasih Ibu Mimin. Setelah melihat tayangan yang barusan tentang
keberadaan kita di posisi mana sebagai guru selama ini. Setelah melihat secara pribadi, berarti saya masih berada di fase ke yang keempat terusannya, Bapak Guru olahraga teh. Yang pemantau, sebagai pemantau. Sama yang kedua, yang memberi rasa bersalah. Ya itu. Nah, sehingga yang selama ini lakukan memang hampir satu pemikiran kalau olahraga itu pasti. Kamu kesiangan, kamu tidak pakai seragam kamu olahraga, kenapa? Kalau bisa besok tidak pakai seragam lagi, sudah 3 kali kamu duduk di belakang, lihat yang lain. Tapi solusinya kan saya biasa, kalau memang Anda tidak punya seragam, sudah tidak bisa layak pakai, pakailah seragam yang menyerupai seragam kita. Nah, itu solusi yang biasa saya diberikan bagi siswa yang tidak bisa berseragam seperti yang lain, yang siswa yang sudah lama. Nah, itu kira-kira gambaran selama ini dari tayangan tadi, ya kita persisnya dari situ. Mungkin yang lain agak berbeda gitu. Tapi hukumannya kalau sekarang saya sudah berubah. Sudah berubah. Biasanya langsung usap. Yang udah lap sama baju kamu, sekarang mah tidaklah, karena sudah mendengar pasir, berarti dia pasir masih kolong kene. Nuhun, lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Heran atas mungkin sudah menyadari ya refleksinya gitu, berada di posisi kontrol yang mana gitu. Nah, nanti mungkin ya untuk evaluasi kita juga. Jadi untuk kedepannya kita itu sebagai guru diharapkan posisi kontrol kita itu berada di kontrol manajemen, ya, dimana kita tidak langsung pertama memberikan hukuman, itu yang paling utama, itu kita memberikan hukuman ya, karena sekarang sudah marak sekali kalau misalnya ada apalagi yang berupa fisik itu, sekarang kan ada perlindungan anak, nah banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saling lapor gitu ya. Nah, yang berikutnya saya minta satu orang lagi dari ibu-ibunya. Sama mungkin ya Bu Lin, kalau kita sebagai guru yang namanya biasanya berhadapan sama anak, kadang-kadang kita tuh dalam kondisi eling gitu ya, kadang-kadang juga enggak gitu. Biasanya tergantung sikon, kalau pagi-pagi ya masih sadar kita itu ya, tapi kalau sudah beranjak menuju istirahat di sana, dan kita juga liur gitu ya, dan kemudian dihadapkan sama kondisi muridnya gitu yang luar biasa gitu. Tapi kalau saya lihat di berbagai tingkatan kita sebagai kontrol guru, mungkin kalau di kelas lebih banyak ke konsekuensi gitu ya. Jadi si anak-anak harus bisa, kalau mereka melakukan kesalahan itu, oh berarti saya itu nanti akan dapat apa gitu. Nah tapi mungkin karena seiring dengan perkembangan kita yang terus-menerus ditambahi, kemudian kemarin juga kan kita pernah mendengar pemaparan dari yang Pak Sandi ya, dari posisi ya, dari yang pas segitiga restitusi. Mungkin sedang menuju ke sana. Jadi karena ada satu kasus di kelas 1B itu, ada yang selalu kesiangan hampir tiap hari, satu semester full itu di semester ke-1 namanya Giga. Jadi 7:30 itu namanya dugi ke sekolah gitu. Jadi intinya kan kita menyuruh dia memperbaiki diri, tapi dia tuh apa sih itu, menyadari kesalahannya dan mencoba memperbaiki diri sendiri gitu, melalui usahanya sendiri. Jadi kita tinggal memancing aja, kenapa Giga sering terlambat, apa sih sebetulnya yang menjadi penyebab Giga coba sampai terlambat, kira-kira kenapa sih, dia mikir sendiri. Jadi kan dia itu kayak
ya kenapa ya saya itu suka terlambat gak bareng sama orang lain kalau masuk. Oh iya Bu, saya itu sering tidur jam 10. Oh iya, kayaknya seperti itu, kayaknya juga udah terlambat berarti. Nah kira-kira kalau untuk supaya gak terlambat lagi, jadi kayak gimana ya? Oh berarti saya kayaknya harus tidur lebih cepat, lebih cepat lagi, lebih awal lagi. Nah seperti itu. Jadi sehingga alhamdulillah sekarang pun jadi dia tidak pernah mengalami keterlambatan lagi karena dia tahu dengan sendirinya gitu kesalahan yang dia perbuat itu begitu, dan solusinya ternyata setelah kita pancing dan lain-lain itu yang menyadari sendiri dan melakukan sendiri sesuai dengan apa yang dia sadari gitu dari kesalahan dia sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida. Memang tadi mendengar dari uraiannya Bu Ida, itu Bu Ida sudah memposisikan posisi kontrol itu berada pada manajer, karena di samping siswa sudah memiliki solusi sendiri dan dia mencari sendiri solusinya apa sih yang terbaik buat dia gitu, tanpa kita berikan solusi ya. Kalau tadi kan Bapak Herlan memberikan solusinya ya, kalau misalnya nanti tidak punya pakaian seragam yang sama dengan temannya, usahakan samakan minimal warnanya gitu. Nah kalau nanti Maya Pak Herlan mungkin ini mah saran saja, kalau misalnya ingin tadi berada di posisi manajer, berarti kita memberikan kepada anak, memberikan sok atuh anu aya di bumi naon gitu, acuh olahraga teh gitu. Jadi mungkin untuk anak sendiri itu gitu, jadi merasa oh ini ada saya juga gaduhan gitu mah gitu. Nah mungkin itu seperti itu ya. Nah yang berikutnya ini mengenai keyakinan kelas. Nah yang tadi sempat Ibu Erlina testimoni ya. Nih mengapa keyakinan kelas? Nah dan mengapa bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa menjelaskan? Bu Sisil mau menjelaskan apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Gak mau. Bu Mahar? Bu Mahar, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke, ini sesuai dengan yang pernah saya lakukan di dalam kelas gitu ya. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Karena di sini sudah jelas gitu ya, yang perbedaan itu keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan itu hal yang diyakini tidak hanya dari sisi guru, tapi dari sisi anak-anaknya juga, peserta didik gitu. Nah, sedangkan peraturan kelas mungkin halnya sama juga, namun peraturan itu lebih ditekankan pada pemaksaan mungkin. Ya, nah ada sisi pemaksaannya, namun kalau keyakinan itu yang apa ya, yang kita yakini terhadap anak-anak juga, anak-anak yang ada keyakinan juga terhadap guru-gurunya juga gitu. Nah, kalau untuk peraturan kelas ada sisi pemaksaannya juga. Nah, bisa jadi mungkin guru-guru tidak setuju dengan peraturan itu, tapi anak-anak ingin gitu. Contohnya misalnya anak-anak pengen selalu bebas, pengen main-main ke sana sini, tapi untuk guru tidak selalu begitu. Nah, begitupun kita juga guru anak-anaknya terhadap kita juga bisa jadi seperti itu gitu. Mungkin kita ingin anak-anak tetap tertib, nggak ribut atau gimana, tapi memang pada hakikatnya anak-anak memang seperti itu gitu. Nah, jadi dari sisi peraturan di situ ada sisi paksaannya. Oke, terima kasih Bu Mahar. Ya, kita lihat ya. Nih, keyakinan kelas itu seperti apa sih? Keyakinan kelas itu adalah berupa pernyataan universal, jadi pasti berupa menyeluruh ya. Yang kedua dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, terus yang ketiga sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang berikutnya semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah di sini tadi yang nilai kebajikan ya, ini adalah salah satu contohnya. Jadi kalau membahas tentang kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas gitu. Nah kalau keyakinan kelas, betul tadi kata Bu Maharani, kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan. Jadi sudah disepakati antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Maka nanti keyakinan kelas yang tadi sudah disepakati akan jadilah keyakinan kelas yang asalnya kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu para siswa semua
membuat dulu masing-masing. Nah, kita tampung semua, nanti berdasarkan kesepakatan maka muncullah keyakinan kelas. Nah, nanti mah mulai tahun ajaran baru supaya siswa itu lebih kondusif. Nah, kita sebagai wali kelas yang membuat dulu keyakinan kelas gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang dirasa dilanggar oleh siswa, maka kita akan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, dan itu bukan yang namanya hukuman ataupun yang sifatnya memaksa, karena memang sudah ada kesepakatan di awal gitu. Nah, yang berikutnya ini mengenai segitiga restitusi. Nah, siapa yang masih ingat tahapan dari segitiga restitusi itu apa saja? Ada yang ingat? Nah, lupa ya. Nah, jadi tahapan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi itu sendiri adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah segitiga restitusi itu sebetulnya berkaitan erat dengan posisi kontrol guru. Nah, yang tadi berada pada posisi manajer yang paling sempurna gitu. Nah, di sini apa sih tahapan-tahapan segitiga restitusi itu? Yang pertama adalah tahapannya menstabilkan identitas. Jadi bertanya dulu gitu, menanyakan kepada siswanya. Nah, yang kedua nih, yang menstabilkan identitas itu cirinya nih seperti ini. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini apa saja berbuat salah itu wajar. Ini tandanya ya, tanda dari menstabilkan identitas. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Yang keempat, kamu berhak merasa begitu. Dan yang kelima, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tandanya kita sudah melakukan tahapan menstabilkan identitas adalah salah satunya adalah ini ya. Yang kedua tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kalau ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini kebutuhan tertentunya itu apa? Tentunya kebutuhan dasar manusia yang sudah tadi kita bahas ya. Yang ada kebutuhan hidup, kebutuhan penguasaan, rasa bahagia atau diterima rasa kasih sayang. Nah, di sini apa sih tandanya? Kalau kita sudah melakukan validasi tindakan, di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Ida, sebetulnya itu adalah sudah melakukan segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Tandanya apa? Ketika Bu Ida menanyakan solusinya, besok supaya tidak telat lagi harus ngapain? Tadi kan jawabannya berarti tidurnya tidak boleh telat, jadi harus tidur cepat. Itu adalah salah satu contoh yang sudah Bu Ida lakukan ketika Bu Ida sudah melakukan segitiga restitusi. Nah, di sini kata-katanya apa sih? Apa keyakinan kelas kita? Jadi mengingatkan lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati itu apa saja. Nah, yang kedua nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kemarin saya sudah mencoba membuat mensimulasikan sih, bukan berarti yang sini kan ada kalilah yang melanggar, jadi ini hanya skenario aja. Nah, skenario yang saya buat itu yaitu contoh segitiga restitusi tidak berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, ini mudah-mudahan terdengar suaranya, soalnya lagi berisik.
Itu Diana atau Bu Iwi. Bercanda. Lucu. Halo. Oh bergerak. Oh yang itu tuh ya. Coding kayaknya. Coba majuin dikit itunya. Si bulatnya. Segitiga biru nggak? Dari nggak apa-apa. Saya maju. Bisa juga. Ada yang masih kenan. Ulang dulu saya. Si Gemproy. Si Gemproy. Ya, jadi ceritanya di sini itu segitiga skenario segitiga restitusinya itu adalah, nah Khalila itu tidak berdoa ketika yang lainnya itu berdoa. Gitu. Jadi di sini saya mau sebagai guru memanggil Khalila ketika waktu istirahat. Nah, saya mengkonfirmasi kepada Khalila apakah betul tadi Khalila tidak berdoa. Memang pada awalnya kita bertanya dulu, apakah Khalila tahu nggak kenapa dipanggil sama ibu gitu. Ternyata kan Khalila menyadari kalau misalnya tadi ketika teman-temannya berdoa, saya tidak berdoa gitu. Nah berikutnya saya bertanya, memvalidasi lagi gitu, betul tidak sih kalau tadi Khalila tidak berdoa. Dan kita bertanya alasannya kenapa Khalila tidak berdoa. Ternyata alasannya adalah saya mau ngomong katanya ngelamun gitu. Nah di sini setelah kita tahu jawabannya kenapa, apa sih keyakinan kelas yang sudah disusun? Tentunya salah satu keyakinan kelasnya itu adalah kita harus berdoa sebelum dan sesudah mulai pelajaran misalnya. Nah nanti peserta didiknya pun menyebutkan keyakinan kelasnya itu apa saja. Nah setelah itu kita bertanya apa yang akan dilakukan supaya tidak seperti itu lagi gitu. Nah Khalila berjanji akan mentaati dan tidak mengulanginya, akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Mungkin seperti itu. Ini adalah testimoni gitu ya. Nah alhamdulillah nih penutupnya. Dalam penerapan program disiplin positif, guru hendaknya menetapkan standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik sehingga mampu melakukan refleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana pelajaran dirinya sebagai among atau yang mengayomi ya. Nah mungkin untuk pemaparan materi hari ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas sharing sessionnya Bu Ida, Pak Helan, Pak Yoga dan Ibu Mahar serta Bu Erlina yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita beri tepuk tangan lagi kepada teman kita Bu Mimin yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh beliau pada hari ini, pada jam ini tentang budaya positif ya. Insya Allah kita akan selalu mencoba pasti ya hal-hal yang baik, yang terbaik malah ya, karena itu semua adalah untuk demi kemajuan anak-anak kita di SDN 212 Harapan ini ya. Mungkin sudah beres ya? Oh ya.
Sebelum kita melakukan sesi foto bersama, mungkin kita tutup dulu ya acara diseminasi pada hari ini. Mudah-mudahan dengan sebuah pembelajaran yang sangat bermakna pada hari ini kita dapat menggali lagi ya apa sih sebetulnya atau bagaimana kita apakah sudah memulai budaya positif itu pada diri kita sendiri sebagai seorang guru gitu. Kalau belum, apakah sudah sampai mana? Nah, marilah kita bersama-sama untuk belajar sehingga kita bisa menjadi seorang guru yang lebih mempunyai makna lagi bagi anak-anak didik kita. Terima kasih kepada Bu Wiwin selaku pemateri pada hari ini. Mudah-mudahan ilmunya dapat kita laksanakan di besok hari dan selanjutnya. Tetap semangat bagi teman-teman untuk menambah dan menggali lagi ilmu tentang budaya positif di besok-besok hari. Terima kasih juga pada Bapak dan Ibu semuanya yang bergabung pada hari ini untuk melaksanakan diseminasi ini. Dan pertemuan pada hari ini kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator juga merangkap. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan kelas. Jadi nanti kalau misalnya sudah terbentuk keyakinan kelas, kalian harus mentaati harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kertas yang kalian nanti isi apa sih keinginan dari kalian masing-masing, dan kita akan ambil kesepakatan bersama. Setuju tidak? Setuju. Oke, Ibu akan bagikan ya. Satu orang satu. Nanti kalau sudah menuliskan masing-masing, boleh ditempel di depan di papan tulis. Bebas keinginannya apa, dan nanti akan disepakati bersama. Satu orang satu, karena nanti kita akan gabungkan keinginannya sama-sama itu seperti apa. Berarti satu kereta lagu? Ya, satu. Satu orang satu. Tidak itu tidak apa-apa. Satu ya, satu aja. Nanti dong, temannya juga belum. Ya, kesepakatan kelas. Nanti ditempel di sini ya. Nah, ini dong. Mana?
berdoa? Karena tadi saya berdoa. Karena tahu nggak kalau misalnya tidak berdoa itu perbuatan yang salah atau bukan? Terus sekarang ibu tanya kembali ya, kenapa Khalila tadi bangun? Padahal berdoa mendapatkan pahala dan juga supaya pelajaran yang Khalila dapatkan itu mudah dicerna oleh Khalila. Nah, coba renang lagi ya. Nah, kira-kira menurut Khalila tidak berdoa saat memulai pelajaran itu sudah sikap yang bagus apa belum? Nah, ini paham ya kalau semua orang itu pernah melakukan kesalahan dan itu adalah hal yang manusiawi ya kan Pak. Nah, ibu juga waktu SD pernah seperti Khalila, kalau yang lain berdoa ibu juga tidak berdoa. Jadi nanti Khalila harus berdoa ya. Tapi di sini mari kita sama-sama mencari solusi untuk memecahkan masalah supaya Khalila tidak berulang dan tidak ulang lagi ketika teman-temannya berdoa. Nah sekarang dengar ya, Khalila tadi ketika berdoa itu Khalila nggak berdoa. Alasannya kenapa? Oh bengong ya, seharusnya jangan bengong ya ketika sedang berdoa. Karena menurut Khalila itu sudah memenuhi keyakinan kelas yang kita susun bersama-sama dan sudah kita sepakati. Kenapa kira-kira menurut Khalila? Karena mengikuti berdoa itu merupakan salah satu kesepakatan. Iya, kesepakatan kelas. Terus Khalila masih ingat kesepakatan kelas apa saja yang waktu itu sudah kita susun? Sebutkan apa saja. Yang pertama, ya, terus berdoa sebelum dan masih banyak lagi ya kesepakatan kelas yang harus kita lakukan. Sekarang setelah kejadian ini, apa kira-kira yang akan kita lakukan untuk besok-besok? Masuk itu tadi berdoa ya. Oke Khalila sudah berencana dengan yang lebih baik lagi. Ibu doakan Khalila menjadi anak yang solehah ya dan menaati peraturan sekolah dan segala keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Oke ya Khalila, terima kasih.